dipersembahkan oleh Nah, sekarang pertanyaan Mbak Tejo tadi, 2024, ini gimana nih pertandingannya, apakah benar di pertandingan dengan panitia, itu kan lebih sulit ya, daripada pertandingan kayak bola antar kompetitor begitu? Ya memang panitia harus kokoh, Mbak. Kayak kita lihat liga-liga sepak bola di Inggris misalkan, di Prancis, di Jerman yang terkenal atau Spanyol yang sepak bolanya ketat-ketat itu. Penyelenggara harus kokoh. Kalau penyelenggara kokoh dan kemudian dianggap menjadi ikut berkompetisi, ini yang bahaya. Jadi penyelenggara itu kan harus katakanlah menyiapkan segala sesuatunya. Kalau mau ideal ya, aturan harus sudah selesai semua sebelum peluit ditiup memulai pertandingan. Kalau pemilu kita ini kan enggak. Pemilu udah jalan, tiba-tiba di tengah jalan aturannya diubah melalui putusan MK. Ini kan menjadi problem. Ibarat pemain sepak bola, ada orang sudah mengegulkan ke gawang, tapi sebelum mengegulkan dia sliding. Sliding ini menurut aturan yang lama itu sebetulnya nggak pelanggaran, dianggap gol. Tapi tiba-tiba muncul aturan baru bahwa yang kayak gini ini pelanggaran, akhirnya menganulir gol. Oke, terakhir saya berikan kesempatan untuk Mbak Tuti untuk menyampaikan harapannya. Saya pengen tanya, bukan kalau capres-capresan suka nanya skor, saya juga mau nanya skor. Ini saja menilai kinerja sejauh ini KPU menyelenggarakan pemilu 2024 itu dari skala 1 sampai 10, mau kasih skor berapa? Itu nanti dulu, Mas. Enggak, maksudnya sekarang dibanding yang sudah-sudah gitu. Yang sekarang aja lah gitu. Ya, yang sekarang aja, yang sekarang. Nanti tapi dia itu nggak fair pertanyaannya. Oh, nggak Masa apa-apa. orang disuruh menilai dirinya sendiri? Nggak apa-apa, karena Mas Hashim kan punya komparasi dan ekspektasi. pernah Oke. Ya ada di pernah beberapa. dan pasti punya ekspektasi maunya kan 10. Tapi sejauh ini Mas Hashim menilai perkembangan penyelenggaraan pemilu mau kasih skor berapa? Oke, singkat saja. Kalau angkanya 1 sampai 10, saya memberi skor 7. Oh, salah 3. Bukan. Ada yang belum tercapai. Jadi kalau kemudian saya kasih sekarang ini 9 atau 10, KPU periode berikutnya lebih berat bebannya. Iya. Baik, terima kasih. Baik, Pak Hashim Asyari, yang terakhir, saya tahu tugas Bapak sebagai Ketua KPU Republik Indonesia tidak mudah. Sebagai nahkoda demokrasi kita banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, Pak, apa sih yang selama ini Bapak tanamkan atau katakan pada diri Bapak untuk tetap menjadi pribadi yang kokoh dan juga teguh dalam menjalankan tugas? Yang paling enak itu jadi diri sendiri, Mbak. Seperti apa jadi diri sendiri? Maksud saya begini, ini persepsi saya. Mbah Tejo, Mas Effendi Ghazali, Mbak Titi, Mas Rizal, Kang Maman bisa buat penilaian. Tapi saya merasa saya ini mudah bergaul, mudah berkomunikasi. Tapi tidak kemudian itu menggoyahkan prinsip yang saya pegang. Jadi kalau dalam konteks kepemiluan, yang saya pegang kan prinsip apa yang diatur di undang-undang, itu aja. Tapi bagaimana kalau ada orang minta ini, minta itu, tinggal kalau kita komunikasikan. Ini norma ini yang bikin bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Ya sudahlah. Yang bikin norma kan partai-partai di DPR. Kalau minta ini, minta itu, nah, kenapa dulu gak dibikin begitu? Saya ini hanya menjalankan ini. Tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan untuk mengatakan tidak, itu menjadi sesuatu yang penting supaya orang mau menerima tentang sikap kita sebagai pribadi maupun sikap sebagai lembaga. Yang kedua, bagi saya, Mbak, hidup ya gini-gini aja. Karena pada dasarnya saya sudah pernah ngomong juga di Q&A sebelumnya. Kecenderungan orang itu dua menurut Eric Fromm ya. To be and to have. Pengen menjadi sesuatu dan pengen memiliki sesuatu. Nah kalau saya di hati, perasaan, pikiran saya sudah merasa cukup ya, udahlah jadi ketua KPU udah top misalkan. Makan saya sehari juga masih seperti di pondok dulu, sehari 2 kali, kadang-kadang kalau lebih dari itu malah sakit perut. Itu kan saya nggak pengen yang lain-lain, maksud saya pengen punya ini, pengen punya itu, dan seterusnya. Tidak ada obsesi dan ambisi? Ya biasa-biasa aja, Mbak. Jadi anggota KPU juga daftar, kemungkinan daftar itu ada 2. Lolos atau enggak kan. Kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak ya biasa-biasa aja. Cita-cita yang belum tercapai dan ingin dicapai apa sih, Pak? Masuk surga, Mbak, belum pernah. Terus kemudian selanjutnya. Kenapa Mas Hashim sangat terobsesi pada doa Nabi Sulaiman bahwa kekuasaan harus direbut? Kekuasaan itu boleh direbut apa enggak sih? Nah sering orang tanya, kalau boleh ada dalilnya enggak? Sering kali orang tanya, ada dalilnya enggak?
Pernah saya tanyakan pada guru saya dan dijawab kekuasaan boleh direbut. Dan ada dalilnya di surat As-Sod ayat 35 itu yang kemudian sering digunakan atau sering disebut oleh para ulama, itulah doa yang dibaca Nabi Sulaiman. Sehingga kekuasaannya kan macam-macam kan, kekuasaan ilmu, kekuasaan dalam arti politik dan arti yang lain. Di surat As-Sod ayat 35 itu bunyinya kira-kira begini. Rabbi firli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi literally terjemahnya kan, ya Tuhan, ya Allah, ampuni hambamu ini. Berikanlah kekuasaan kepada saya, yaitu kekuasaan yang nggak pernah diberikan kepada orang lain. Jadi ini dalil bahwa kekuasaan itu boleh direbut. Tapi yang orang sering lupa, kan harus diawali dengan Rabbi firli. Untuk meraih kekuasaan atau kalau mau menjabat atau menjadi penguasa, itu harus banyak istighfar dulu. Menyadari bahwa dirinya orang lemah, punya salah banyak, sering maksiat, supaya nanti ketika memimpin itu ya relatif beban-beban keduniawiannya tentang pernah salah, pernah berbuat dosa itu ringan, melangkah memimpin nggak ada beban lagi. Baik, Pak Hashim terakhir, sekarang harapan dan juga pesan untuk masyarakat Indonesia jelang Pilpres 2024. Silakan Pak. Coblosan pemungutan suara untuk pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 untuk di Indonesia. Saya ingin mengajak pemilih di Indonesia untuk hadir memilih di TPS-TPS di mana para pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap. Pemilu ini bukan semata-mata tanggung jawab KPU, bahwa KPU diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan ya, tetapi pemilu ini menjadi tanggung jawab banyak pihak. Saya sangat menyarankan setelah nyoblos jangan pulang. Karena apa? Untuk tetap memastikan proses penghitungan suara dan seterusnya itu terpantau dan kami bersikap terbuka, siapapun yang ada di situ bisa memvideo, bisa memotret proses pemungutan maupun penghitungan suara dari awal sampai akhir. Jadi di formulir-formulir plano yang dikasih catatan tally, ini sah untuk partai apa, untuk calon yang mana, semuanya kita buka. Semuanya boleh merekam, boleh memfoto, supaya jadi pembanding dan menjadi kontrol proses-proses pemungutan suara supaya kita transparan dan akuntabel. Itu yang paling Baik, penting. tepuk tangan. Sedikit saja. Sedikit cuma mau bilang, Pak Hashim itu kan tadi ditanya Mbah Tejo tentang kekuasaan itu harus direbut. Dan percaya itu dari cerita Nabi Sulaiman. Ya. Dan KPU itu adalah petugas demokrasi sebenarnya. Dia yang membuat demokrasi itu ketemu hakikatnya, yaitu forum berpikir dan yang disebut di pembukaan undang-undang, tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa gak rebut itu untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk bintang tamu kita, Pak Hashim Asyari. Terima kasih pemirsa, Anda juga sudah menyaksikan Q&A pada episode kali ini. Dan tak lupa untuk sarung gajah duduk warisan Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang juga mendukung terselenggaranya Q&A pada edisi kali ini. Semoga menginspirasi Anda dan jangan lupa ya, ayo kita terlibat dalam demokrasi atau pesta demokrasi 2024 nanti. Tetap semangat selalu karena Q&A akan selalu hadir setiap hari Minggu dan kita akan tunggu episode menarik lainnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.